channel kita ini sudah beranjak usia ke sekitar 3 bulan 4 bulan usia. Kita anggap umurnya baru 4 bulan channel. Berarti kan masih bocah, betul, masih bayi ya. Terkait daripada ke-4 bulannya, channel kita sudah dimonetasi alhamdulillah dengan penghasilan yang belum tentu kita tahu berapa per bulannya, minimal kita masih istilahnya terus antusias untuk memajukan channel pertama itu. Yang kedua, ada beberapa miskomunikasi antara kita sering buat konten yang gagal terus ketika kehadiran kru-kru daripada channel itu punya kesibukan masing-masing, yang mana memang semuanya itu job case-nya atau jadwal kerjanya nggak sama. Namun ketika saya baca di grup, banyak sekali hari tadi itu kejadiannya yang tidak respon atau yang respon terkait daripada pertemuan jam 2 mau buat konten tapi pada blenyum semua. Mungkin termasuk saya, tapi saya sudah informasikan bahwa saya nggak hadir karena nggak perlu orang banyak sebenarnya buat konten itu. Tapi kalau 2 orang nggak bisa buat konten, jadi harus 3 minimal. Jadi maksud saya itu mau dibawa kemana gitu konten ini kalau kita mau kayak gini terus, hasilnya juga nggak bisa memuaskan. Kalau memang istilahnya kita berharap dari channel ini gaji besar, ya nggak mungkin, karena terkait daripada kontennya masih sedikit. Terakhir saya lihat aja masih sekitar 50.000 doang gitu. Jadi boro-boro mau ngeganti uang komputer sama uang kamera dan yang lainnya untuk mengganti live kit aja gak kebayar. Nah ini saya pertanyakan, sejauh mana kira-kira kita mau antusias ke channel ini, keseriusannya gitu. Soalnya nanti ke depannya tuh bakal saya kasih peraturan-peraturan yang ketat, istilahnya jadwal permanen harus hadir di basecamp, sama jadwal permanen yang harus kebersihan basecamp, bahkan jadwal permanen yang istilahnya pengganti orang ketika orang itu urgent dan pada waktu jam tertentu dia melaporkan. Dan akan saya urutkan antara ketua, wakil, bendahara dan yang lainnya, karena memang sebuah pengurusan harus ada seperti itu, ini kewajibannya gitu. Terkait tadi siang saya lihat yang hadir di grup itu, saya lihat cuma Mas Mani sama Mas Herman. Ya memang mungkin Mas Herman di situ banyak hal-hal yang dikorbankan pekerjaannya, yang harusnya dapat lebih besar daripada hasil YouTube malah nggak dapat. Satu, Ipan kenapa tadi nggak bisa hadir rasanya? Kenapa nggak konfirmasi di grup sedikit atau titik 2 koma juga? Cara itu susah sih, pertama susahnya kan beberapa hari ini Sabtu berangkat kan, Sabtu sore berangkat ke Bandar Lampung, pulang tadi pagi, sampai dulu ke kalian udah waktu malah infoin ini tuh apa, info kita mau buat konten itu. Nah saya bingung mau pulangnya gimana. Namun setidaknya lain kali untuk semuanya lah, kalau ada informasi terkait besok, lusa ataupun pertanggal, itu grup bukan untuk ditonton, bukan untuk dilihat, jadi dibaca, ditanggapi. Ini grup isinya sekian orang tapi nanggapin orang-orang itu aja, jangan diam, maksud saya itu semuanya. Kalau iya bisa, iya, kalau punya kesibukan di luar bilang gitu. Ya walaupun terkait istilahnya saya pun ada punya urgent tiba-tiba, namun minimal kasih informasi biar istilahnya orang itu nggak nunggu jam 2 nunggu terus berangkat nggak kerja atau yang lain itu begitu gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya kepotong jam kerja di luar gitu, maksudnya begitu. Itu siang itu udah minta tolong sama si Bagus,
Acara apa emang? Acara itu apa? Ya travel itu mas. Ada acara di sana ya, pulang kan pagi. Jadi travel itu isinya berkaitan dari sekolah, apa main, apa Ya bu, komunitas. komunitas apa ya? Sahabat travel. Untuk kedepannya kira-kira untuk hari Sabtu Minggu bisa nggak supaya mereka nggak ada hadir di situ tapi Sabtu Minggu itu khusus di sini. Kan jadwalnya itu di sini kan yang free itu Sabtu sama Minggu di base camp ini. Ya, dari pertama-tama dibilangin Sabtu sama Minggu. Namun kalau urgent benar-benar order dari malamnya itu udah bilang, jadi kita nggak nungguin, berarti kita cancel. Kalau Gitu. kalau berangkat sih dadakan mas. Waktu di Waimu di situ dadakan saya berangkat itu kan. Saya tuh lagi apa? Acara itu. Nah, itu dadakan udah berangkat lah. Kesini dulu kan ada masalah. Kayak masuk akal istilahnya untuk alasan depan itu masuk akal. Tapi untuk kedepannya tetap harus konfirmasi Pan. Jangan cuma dilihat doang grup itu. Ditonton, dilihat. Nggak mungkin lah kita sama-sama punya HP dibales. Bagaimana rasanya kita tuh nulis di WA nggak dibales tuh? Gak enak. Kalau Mbak Neng kenapa tadi nggak bisa hadir? Tadi mas, ada acara tadi, Apa ya? penyempurnaan. Tapi nggak konfirmasi Kan katanya kan ngumpul kan jam 2 jam 3-an. ke sini. Enggak, Kenapa? karena nggak ada yang kumpul, jadi ya saya nggak kesini. Kan udah ada di situ bilang kalau Cuman kan katanya kan buat konten, terus saya bilang, iya saya bilang. Terus saya nelpon Mas Mani, belum ada orang, katanya kayak gitu. Ya kalau udah. ada Mbak Neng kan siapa tahu ada yang bisa pegang kamera kan. Gitu. Mas saya fleksibel, peraturan dari awal kan fleksibel. Walaupun nggak ada saya ataupun nggak ada Mas Herman, nggak ada Mas Mani, nggak ada siapa, ada 3 orang aja di base camp. Itu bisa buat minimal edukasi. Edukasi itu kan pembelajaran. Iya. Gitu. Mungkin Mas Herman ada undang-undang yang pengen diomongin masalah terkait tadi. Ya, biasa saja. Nggak bisa ngomong sebenarnya. Tapi ya terkait ini, apabila harapan kita itu pengen maju dan kita ini pengen sukses di sini, mudah-mudahan kalau memang ada rezeki dari sini, ayolah kita sama-sama berbahu tangan, bergandengan tangan, kita maju bareng-bareng. Ini kita bangun susah senang bersama, kita ngantuk bersama, capek bersama, nahan malu bersama. Perjuangan kita tuh lumayan berat sebenarnya, banyak hal yang kita korbankan di sini. Dan jadi dalam arti jangan sampai pengorbanan kita ini sia-siain namanya. Jadi saya nggak mengatakan per individu, jadi semuanya termasuk saya sendiri. Dan mungkin kebetulan saya yang ketempatan basecamp di sini, mungkin waktu saya lebih banyak ruang di sini kan gitu. Saya menghargai sahabat-sahabat semua ya punya kesibukan masing-masing ya termasuk saya. Tapi saya mohon dengan amat sangat ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah pengorbanan ya mohon maaf, saya lebih berat pengorbanannya sebenarnya itu. Cuma itu nggak jadi tolak ukur bagi saya. Yang penting saya lihat kita semua ini kompak, kita semua ini maju bareng, saya sudah senang. Saya nggak pernah menghitung materi yang saya korbankan, saya nggak pernah menghitung waktu yang saya korbankan. Itu saya nggak pernah menghitung sama sekali. Yang saya ingin cuma ayo kita maju bareng-bareng, kita sukses bareng, kita susah bareng, kita istilahnya merangkak bareng, nanti kita seandainya bisa jaya bareng. Itu yang saya pilihkan. Dari sini kalau kita masalah bicara pengorbanan, saya tuh banyak tanggung jawab yang saya lepaskan demi konten ini. Termasuk kemarin hari Sabtu, karena kita itu jadwalnya hari Sabtu itu kita mau bikin konten, sampai kerjaan saya saking nggak maslahin sama orang lain, itu salah satu tanggung jawab yang saya tinggalkan. Terus hari Minggu pun seperti itu, tapi ternyata seperti ini ya, sangat disesalkan sekali. Oke, di sini juga saya tidak mengambil kesimpulan yang begitu ya istilahnya begitu tegas ya, cuman saya harap jangan sampai terjadi hal seperti ini. Jadi kalau memang kebutuhan mendadak yang sekiranya itu benar-benar tidak bisa ditinggalkan, ya kita konfirmasi bareng-bareng. Benar kata Mas Agus,
grup itu bukan hanya tontonan, tapi kita baca, kita simak, dan kita tanggapi apabila ada salah satu dari saudara kita yang ada alasan atau izin apapun itu bentuknya gitu, atau memberikan suatu apresiasi yang harus kita tanggapi dan kita proses. Ya, selanjutnya jadi terkait dengan konten kita ini, tadi lagi mau berkembang. Mungkin inilah cobaan bagi kita semua. Inilah dinamakan cobaan. Yang namanya pohon itu kalau sudah mulai tinggi, mulai diterpa angin yang begitu dahsyat, itulah saat ini yang kita rasakan. Jadi jangan sampai ini nanti menjadi dilema bagi kita semuanya. Jadi nggak enak hati bagi kita semuanya, jangan sampai ini hanya sebatas forum kecil. Jadi semuanya secara biasa aja, jangan diambil hati. Tapi ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai besok lagi kita berkumpul, kita bahas sesuatu, tapi bahasnya tentang hal-hal yang tidak baik. Besok, suatu lagi kita kumpul, kita dalam forum kecil ini, tapi kita membahas suatu kebahagiaan dan kejayaan, bukan saling istilahnya. Nah, seperti ini kan saling merasa bersalah dan saling menyalahkan, ini kan seperti itu. Dan jangan sampai seperti itu. Walaupun seandainya ada kesibukan apapun, kalau mau izin atau apa nggak bisa hadir dalam acara hari Sabtu Minggu, lebih baiknya hadir di sini walaupun 3 menit ngomong siapa yang ada di sini, Mas besok saya nggak bisa, saya ada ini. Nah, nanti itu akan lebih baik, akan lebih mudah diterima kita semuanya seperti itu saya. Jadi kalau di grup ini seolah-olah kadang-kadang satu ngetik satunya dilewati, ini ketembak ya. Itulah yang terjadi, miskomunikasi. Jadi Mas Agus bilang A, nanti ketutup sama C, ketutup sama B, ini nggak terbaca. Takutnya seperti itu. Jadi Mas Mani kalau mau disampaikan. Gak ada saya masak, ikut aja. Bisa lah kalau cuma ikut-ikut dong, Mas. Kalau punya Bang, kan ada yang pendapat lah. iya, misalnya ada sampai keluhan apa ngomong aja di sini. Jadi bahan pembicaraan tapi di depan nggak ada bahan sekali. Saya jujur aja ya, saya pemilihan ini sebenarnya ya. Saya di YouTube ini yang tergambar dalam otak saya itu sebenarnya demi mensukseskan kalian semua. Itu aja awalnya. Bukan pribadi saya, bukan. Kalau ini secara logika ya, sekarang kita pikir matang-matang, secara logika aja. Sekarang gini, istilahnya proyek belum apa-apa, hasilnya belum kelihatan. Entah kapan hasilnya kita nggak tahu. Seperti apa hasilnya kita belum tahu. Saya udah berani ngeluarin modal begitu besar, gitu kan? Itu suatu hal ya tidak masuk akal gitu sebenarnya kan ya? Ya kira-kira. Iya, Tapi kenapa saya berani seperti itu? Karena apa? Saya mikir kita semua, sampai semua. Coba hargailah, orang ini sudah Iya, saya pikirin. menyampingkan kerjaan, sudah menyampingkan dana untuk kita semua, tapi kitanya masih member buat apa? Saya mikirin bukan pribadi saya, tapi ya sampai ya. Kalau ya, saya mah gampang, kalau mau istilahnya hari ini dibubarkan channelnya kita bubarkan. Ya nggak bisa gitu lah mas. Iya. Kita orang udah semuanya lah, udah berkorban ini. Emang ninggalin pekerjaan khususnya Mas Herman semuanya. Masa iya mau tiba-tiba mau bubarin ini? Karena kan terkait apa, jadwal diingkari, pembuatan konten diingkari, terus nggak ada konfirmasi, grup cuma namanya doang, nggak ada yang balas, nggak ada yang apa, gubris. Jadi kayaknya nujunya malah yang saya terus yang harus hadir, sedangkan saya juga punya kegiatan di luar, nggak semuanya itu punya, saya juga punya. Cuman dilihat dari latar belakangnya itu sejauh mana kira-kira orang ini istilahnya terjun di channel itu. Yang saya pertanyakan tuh jadwal selama ini yang saya cetuskan itu terkait daripada yang lalu. Rapat itu udah berapa kali, termasuk nih rapat terakhir, mudah-mudahan ini termasuk rapat terakhir. Maksud saya itu gini, dulu udah saya bilang kalau ada cuma 2 orang 3 orang jangan nungguin 1 orang buat konten. Nyatanya kalau ada cuma saya, cuma berdua, masih bisa buat konten. Atau cuma bertiga, masih bisa buat konten. Gak perlu saya nungguin A, B, C, D. Saya khawatirin ke depannya begitu, kalau saya gak ada,
mendadak nggak ada istilahnya, tetap nggak buat selama 1 bulan nggak ada isi konten, ya mana hasilnya, capek doang. Kasihan yang udah berkorban wifi dengan harga sekian per bulan sekian, habis itu jam kerjanya terpotong. Padahal mereka yang punya uang itu untuk kita semua supaya punya uang, kesana gitu pola pikirnya. Itu saya gampang tinggal nyerahin akunnya, serahin channelnya, urus-uruslah di situ. Kayak yang keluar jalur gitu kalau saya gitu. Jadi kalau saya kan 3 orang aja cukup sepi Pak. Sifatnya dadakan amburadul ya. Ya di situ kan di channel kita kan ada cuma saya berdua kan. Ya insya Allah kalau ada 3 orang aja, yang penting ayo. Ada tempat di mana ya? Coba renungin kan, renungin. Perasaan saya perhatiin grup itu hanya sebuah sampah aja. Komen satunya nonton doang. Ayo, terus padahal megang HP masing-masing itu. Ya tuh dijawab, enggak tah atau gimana tah. Kalau dihubungin pas megang HP ya diangkat. Dia di masa bodoh ini. Di situ, jadi di situ aja sudah mulai istilahnya nggak ada lagi tingkat keseriusan. Terutama masalah kebersihan basecamp juga. Kalau nggak yang tua duluan yang bersihin, nggak akan dibersihin. Kalau nggak orang tua dulu yang nyuruh, nggak akan dibersihin. Imbasnya ke yang tua. Dijaga, kita dititipkan sama yang punya rumah, berarti dijaga. Gitu. Bukan berarti sewenang-wenang. Coba kalau semuanya ngontrak ini segala ngontrak, walah nggak ketemu. Lelah kita nggak akan bayar nggak. YouTube itu ya belum tentu berapa gajinya sebulan itu, belum tentu istilah bisa ngebalikin semuanya kalau tanpa ada pondasinya. Ya pondasinya untuk di diri kita. Kalau kitanya nggak kuat, ngapain capek-capek dilanjutin sebulan 30 hari. Kalau cuma 2 konten yang hidup selama sebulan, ya segitu 50.000. Segitu doang kan. Ya apa cukup gitu 50.000 untuk beli es masing-masing, kan cukup nggak? Apalagi ngebayar yang lain-lain. Kalau saya itu simpel, kalau emang mau lanjut, gimana kesiapannya? Kalau mau lanjut, mau ikut serta nggak dalam aturan ini kan gitu. Nanti bakal saya buat, ini udah mulai dimonen masalahnya. Saya buat peraturannya, saya buat sanksi-sanksinya, saya buat prasarana dana-dananya itu saya buat semua. Jadi nanti tertib. Nah di situ selektif, mana yang istilahnya bolong terus, ya kita rapatkan barisan. Gimana caranya supaya ikut? Kalau nggak bisa ya dengan sangat maksa. Yang sudah kan sudah saya keluarkan satu kan gitu. Gitu. Gampang ya Mas. Atau kebalikannya, kalau kalian nggak suka dengan apa cara saya ngomong, ya saya yang keluar. Password udah saya kasihin ke Mehmet sama Mas Ipan, gitu aja. Kalau saya tuh gampang, walaupun ada kerjaan receh juga masih bisa ngidupin saya, istilahnya begitu. Daripada saya capek-capek keluar malam terus tapi semua anggotanya nggak bisa diajak ngobrol, buat apa? Ya namun akhirnya saya simpulkan malam ini, alhamdulillah channel kita sudah sampai ke 50.000. Alhamdulillah kita masih berkumpul dengan sehat. Dan malam ini kita berkumpul di sini dengan urgent, dengan keadaan sehat, dan ini adalah sebuah rapat yang sudah direncanakan. Artinya rapat ini adalah hanya rapat prank saja. Jadi nggak ada ya kan?
Suwe. Dengan partisipasinya ya. Terima kasih. Baik betul. Jadi sebetulnya saya itu mau ngeprank Mas Herman. Jadi berhubung Belum ngomong saya tadi. mau ngomong tadinya. Jadi Mas Ivan itu ternyata mukanya semua keprank. Termasuk Bandeng nanya keluar ada apa Mas kok kayak gini settingannya begitu. Jadi terima kasih. Untuk prank selanjutnya jangan lupa subscribe, kasih tahu lo penontonnya gantian. Oh, Gantian Dik. subscribe. Dik ya, berdua ya. Kalau seumpamanya view-nya sampai 1.000 atau 10.000, mereka mau ngeprank nggak tahu siapa nanti ya. Ke kantor, nggak tahu ke sekolahan, atau ke rumahnya. Besok-besok. Oh, ya. Berdua nih ya. Salam PSAT Jaya. Yang udah kita rencanain Terima kasih. dari kemarin-kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam silat Indonesia, PSHT Jaya selamanya. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hermanto dari kru Project PSHT Bakahoni. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Di akun Facebook saya Hermanto, di akun IG saya atau Instagram saya Herman Spasito 3849. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya yang selama ini telah antusias mendukung channel kami di Project PSHT Bakahoni sehingga channel kami berhasil hingga saat seperti ini. Terima kasih semuanya, tidak ada yang kami ucapkan kecuali rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dari kami semuanya kru Project PSHT Bakahoni. Jangan lupa selalu ikuti channel kami, selalu like, subscribe, dan komen agar supaya semua karya-karya kami bisa berkembang dan berguna bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Agus Supriyadi. Tentunya saya salah satu dari kru PSHT Project Bakahoni. Di sini kalau pengen lebih kenal saya lihat aja di Facebooknya, di akun Facebooknya Adi Raja Sukes. Keren kan ketimbang namanya. Terus akun IG-nya juga Adi Raja Sukes. Pakai spasi boleh, nggak pakai spasi boleh. Sebelumnya terima kasih sudah mendukung channel ini sampai saat ini dan sudah berkembang sampai saat ini. Jadi jangan lupa di subscribe, itu namanya di like, di share. Nah pokoknya terus pantau terus channel kami biar tahu, lebih tahu lagi apalagi sih keseruan yang ada di konten kami. Terima kasih sebelumnya. Salam pencaksilat Indonesia, PSHT Jaya 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 Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam persaudaraan sejahtera, salam silat Indonesia, salam pencak silat seni budaya Nusantara Indonesia. Pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Slamet Haryono. Saya asli orang Jawa tapi lahir tinggal di Lampung. Dan di sini saya sebagai tim Project PSHT mohon kepada rekan-rekan semua, saudara-saudaraku semua untuk mendukung channel kami, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, tentunya di share. Di sini saya akan memperkenalkan identitas saya ya. Facebook saya namanya Kang Memet Haryuni. IG saya pun Kang Memet. Mungkin kalau ada kawan-kawanku semua, sedulur-sedulurku mau bertanya lebih tentang saya, nanti bisa tinggalkan komentar di YouTube Project PSHT. Nanti di situ akan dibalas sama admin kita. Dan untuk keselanjutannya, untuk keseruannya mungkin kami akan lebih seru nih nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa pantengin channel saya, channel kita semua, Project PSHT Bakahoni. Tentunya yang sangat menghibur, ada lucunya, ada tegangnya, dan ada pasti nanti ada pranknya. Saksikan ya.
kita ini mau ngadain prank. Tentunya saya jangan di prank. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sejati tertib, PST Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pencaksilat Indonesia, PSAT Jaya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rusmani dari anggota Project PSAT Bakauheni. Bila ingin lebih mengenal kembali kepribadian saya, yaitu boleh dicek akun Facebook saya yaitu Kapten Garskin, atau IG saya yaitu sama Kapten Garskin. Terima kasih buat dulur-dulur semuanya yang telah mendukung channel kami sampai sekarang mulai berkembang. Ya, mungkin itu saja dari saya, yaitu jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya. Perkenalkan, nama saya Fatih Firdaus. Saya anggota dari Project PSAT Bakauheni. Jika ingin lebih dekat lagi, cek IG saya Firdaus YY. Dan saya berterima kasih buat teman-teman dan dulur semuanya yang udah bantu channel kami, yang udah support channel kami, udah dukung kami. Semuanya terima kasih. Cuman itu aja yang saya bisa ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya.